Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini di sini Ibu akan memberikan materi untuk ekonomi itu kelas 11. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional. Di sini kita belajar mengenai pengertian pendapatan nasional. Yang kedua adalah menjelaskan manfaat pendapatan nasional. Yang pertama adalah definisi tentang pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendapatan nasional merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang kedua adalah pendapatan nasional merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang. Yang ketiga, pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahun oleh warga negara. Yang keempat, pendapatan nasional juga yaitu hasil tempat faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan dalam tempo 1 tahun atas usaha memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Yang terakhir, pendapatan nasional merupakan aliran pendapatan sejauh berasal dari faktor-faktor produksi yang ditanamkan pada kekayaan nasional atau aset yang berupa sumber daya alam dalam fisik, hasil bumi, peralatan, dan teknologi. Nah, kekayaan nasional ini merupakan dana suatu masa yang sudah ditentukan. Di sini juga seorang ahli menjelaskan, menurut Alfred Marshall, ekonomi merupakan pendapatan nasional atau dividen nasional adalah tenaga kerja dan modal suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi baik material dan imaterial, yaitu termasuk jenis data dan sebagainya. Selain itu juga di sini Ibu akan menjelaskan mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Salah satunya adalah produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima, pendapatan disposable atau disposable income. Yang terakhir adalah PDRB atau produk domestik regional bruto. Selain ada konsep di sini juga, jadi untuk anak-anak, apa sih manfaat dari kita mempelajari ekonomi nasional ini? Yang pertama adalah menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Jadi dalam pelajaran ini kalian bisa menganalisis yaitu perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun, yaitu menggunakan rumusnya yang tadi seperti GNP, NNI, dan sebagainya. Yang kedua juga mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri. Nah, jadi di sini selain kita bisa menghitung, di sini juga kita bisa membedakan apakah negara tersebut merupakan negara agraris ataupun negara industri. Yang ketiga adalah mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui sejauh mana sih kemakmuran di perekonomian tersebut, apakah sudah maju atau belum, dan apakah sudah makmur ataupun belum. Di sini juga manfaatnya adalah ada untuk menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya, terus ada membandingkan perekonomian negara dan antar daerah. Jadi di sini juga misalkan di daerah negara A, ekonominya sudah maju, sedangkan di negara B dia belum maju. Nah, bagaimana kita bisa memajukan perekonomian ekonomi tersebut? Di sini ada juga membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Seperti apa sih membandingkan data dari waktu ke waktu? Seperti yang tadi ya, misalkan data di sini perekonomiannya sudah maju, data di negara B belum maju. Apakah yang kurang dari data tersebut gitu? Yang terakhir adalah membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Nah, itu salah satu dari manfaat pendapatan nasional. Jadi di sini kita bukan hanya sekedar belajar saja, tapi kita bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, cukup sekian materi hari ini. Semoga anak-anakku selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa ya untuk dipelajari apa yang sudah kita pelajari hari ini.
Wallahul muwaffiq liqaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.